satu, dan setiap kali kita khawatir saya Mas, ini nanti kalau mereka bikin macam-macam atau apa kemudian nanti bawa-bawa nama UGM. Apa yang mau kita coba BART ya? BART aja. Ya. Kita mengidentifikasi profesi baru yang nanti akan, kita sudah siap mengikuti ini, tinggal kita ikuti aja. Cuma memang saat ini informasi yang disampaikan oleh BART ini baru dalam bentuk teks ya, karena dia kan eksperimen. Mungkin ke depan suatu saat, saya nggak tahu nih, mungkin dia akan bisa mengenerate animasi atau video bahkan ya, atau gambar sudah ada di luar biasa ya. Jadi ini benar loh, kalau saya lihat dari sisi ini ya make sense gitu, masuk akal. Gitu. Oke, kita coba ini dia mampu nggak some latest news kan 2021 ya. Coba kita lihat ya. I don't have real time data. Karena dia cuma sampai yang muncul itu apa. Contoh sederhana begini, di era ChatGPT dan BART ini beberapa perusahaan kan sudah mulai menggunakan chatbot tersebut. Mereka meng-hire atau membayar, menyewa seseorang untuk berkomunikasi dengan chatbot atau ChatGPT dan BART tadi, dan mereka diminta untuk membuat prompt atau perintah-perintah yang itu bisa menghasilkan respon yang akurat sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Nah, jadi nama pekerjaan ini adalah prompt engineer. Ini adalah sebuah pekerjaan baru yang munculnya tahun 2023. Prompt engineer. Jadi seorang engineer atau seorang insinyur yang dia memiliki keahlian untuk berkomunikasi dengan ChatGPT atau BART atau apapun itu untuk menghasilkan respon yang sangat akurat ya, yang sesuai dengan kemauan perusahaan atau bisnis yang kemudian sedang dijalankan oleh perusahaan. Dan ini tidak mudah. Kenapa? Karena masing-masing perusahaan punya bidang bisnis yang berbeda. Contoh perusahaan medis itu punya istilah-istilah khusus. Ya, perusahaan yang bergerak di bidang obat-obatan atau medis punya istilah-istilah khusus di bidang kesehatan. Sehingga seorang prompt engineer yang kemudian dia di-hire atau disewa oleh perusahaan medis atau obat-obatan, dia paling tidak harus menguasai dua hal. Satu, istilah-istilah teknis di bidang kesehatan, jadi dia harus familiar dengan itu, dan dua, dia ngerti cara kerjanya dari AI itu. Dan ini dibayar sangat mahal sekali di negara-negara maju. Kenapa? Karena untuk bisa menguasai dua hal ini kan tidak mudah. Nah, ini adalah peluang sebenarnya, tapi kan kemudian permasalahan utamanya adalah kita kadang tidak menangkap peluang itu dengan cepat ya, dan kadang kita lebih banyak tertinggal, sehingga saya pikir pemerintah atau mungkin universitas begitu ya, itu perlu mengadakan kajian yang komprehensif, kira-kira nanti pekerjaan apa sih yang akan segera tergantikan, dan orang-orang yang kemudian nantinya akan tergantikan tadi paling tidak ada reskilling ya, jadi ada retraining, reskilling supaya mereka bisa beralih dengan cepat ke profesi-profesi tadi. Jadi as an AI language model, I don't have real-time data or access to the internet to provide you with the latest news. However, as of my last knowledge update in September 2020. Kan mungkin sama dokter sendiri pasti dirahasiakan kan? Ya, bahkan gini, spesialis itu tidak bisa dipakai